Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pagi Pak, baik Pak. Baik. Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Eh, Fauzan, Hadir Pak. Rival, Ya Pak, Budi. cabut Pak. Oke, memang kebiasaan Budi anak bandel ya. Ya Pak. Baik, sudah Bapak absen hadir Rival dan Fauzan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang komponen komputer. Di mana komponen komputer ini adalah bagian-bagian dari komputer yang utuh. Nah, siapa yang tahu apa aja komponen-komponen komputer itu? Nah, nggak ada. Baik, akan Bapak jelaskan. Jadi di dalam komputer itu, tolong kita perhatikan di media yang sudah Bapak buat dengan sebaik-baiknya. Di dalam komputer, di dalam personal komputer, itu ada monitor, ada CPU, ada mouse, ada speaker, dan ada printer jika diperlukan. Dan juga ada keyboard yang Bapak bawa langsung. Ya. Nah, ini keyboard. Yang lebihnya ada di gambar. Nah, baik, akan Bapak jelaskan satu persatu. Monitor. Pertama kita ke monitor. Monitor ini berfungsi sebagai penampil jendela kerja atau apa yang kita pakai di komputer akan ditampilkan di monitor sehingga kita bisa berinteraksi dengan software-software yang ada di dalamnya sebagai pengguna. Nah, selanjutnya ada CPU. CPU ini adalah sekumpulan atau gabungan dari komponen-komponen kecil yang penting diantaranya ada RAM, ada prosesor, ada hard disk di dalamnya semua. Jadi dirangkap jadi satu tabung yang disebut dengan CPU. Biasa kita menyebutnya dengan CPU. Yang selanjutnya ada mouse. Nah, mouse ini berguna untuk menggerakkan kursor pada monitor. Jadi nanti kalau di monitor itu ada kursor yang ada tanda panah, itu digerakkan melalui mouse. Kalau di laptop dia pakai touchpad. Namanya touchpad yang ada papan penggesernya. Selanjutnya ada speaker. Speaker secara umum yang kita ketahui itu memiliki fungsi memberikan sinyal suara atau memberikan respon suara dari apa yang kita kerjakan di dalam komputer. Misalnya melihat video atau mendengarkan lagu. Selanjutnya printer. Printer ini berguna untuk mencetak lembar kerja yang kita buat di dalam komputer menjadi selembaran kertas. Nah, itu gunanya printer ya, anak-anak. Jadi sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang tidak paham? Baik, saya rasa semuanya paham ya. Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada Rival. Rival, tolong kasih tahu Bapak apa fungsi dari mouse tadi. Ya Rival, silakan. Nggak tahu Pak, ulang lagi Pak. Jadi Rival tadi saya lihat kurang memahaminya, kurang memperhatikan. Nah, jadi Rival tolong jangan sibuk sama yang lain dulu ya. Kita perhatikan ini dulu. Ya Pak. Jadi mouse itu gunanya untuk menggerakkan kursor. Apa tadi Rival? Menggunakan Menggerakkan kursor yang ada di monitor. Ya. TV. Ya. Oke. Baik. Sampai sini ada pertanyaan lain? Kalau CPU Pak, Nah, kalau CPU tadi makanya perhatikan ya, main-main aja. hujan Kalau Pak. CPU tadi itu adalah organ dalam komputer. Nah, CPU itu gunanya untuk mengoperasikan segala jenis perangkat yang ada di dalamnya seperti prosesor, RAM, motherboard. Nah, itu komponen-komponen inti yang ada di dalam komputer. Jadi disatukan di dalam satu tabung yang bernama CPU.
Ada pertanyaan? Ada Pak. Apa itu Pujan? Keyboardnya Pak. Baik. Saya sengaja tidak menjelaskan keyboard tadi supaya saya melihat siapa yang fokus. Jadi karena Fauzan fokus, kita beri tepuk tangan. Oke. Baik, selanjutnya adalah keyboard. Keyboard ini gunanya adalah untuk memasukkan karakter-karakter huruf atau angka atau tanda-tanda baca ke dalam lembar kerja yang kita buat. Gitu. Ini untuk memasukkan, di sini ada tombol-tombol yang sudah dijelaskan apa fungsinya, dan jika kita ketik di lembar kerja maka itu yang terjadi. Ya. Baik, apakah di sini sampai sini sudah paham ya? Udah Pak. Nah baik, untuk selanjutnya Bapak kasih tugas dikumpulkan minggu depan, itu coba bedakan besok materi kita minggu depan itu komponen komputer, kita tambah lagi yang input atau yang output gitu. Jadi tugas dari dari siswa yang belajar saat ini membedakan dari semua yang Bapak jelaskan mana yang komponen input dan mana yang komponen output. Nah, itu dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpul. Paham ya? Ya Pak. Nah, jadi mungkin sampai sini aja pembahasan kita tentang komponen komputer. Selamat mengerjakan pekerjaan rumah. Dan saya pamit untuk ke kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi